Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan tentunya luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum mulai, yuk duduk yang manis. Yang lagi makan, taruh dulu makannya. Yang masih tidur-tiduran, yuk duduk dengan sikap yang terbaik untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama baca Mazmur 91 dulu ya. Yuk teman-teman, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit buat Tuhan Yesus. Yang semangat memuji Tuhan ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama maju ya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Dari apa lagi ya? Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yuk, terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap-siap dari awal lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama aja yuk. Maju, nyatakan kuasanya.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat puji Tuhan ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dari awal lagi ya. Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Ada hidup luar biasa. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau tutup mata kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yuk. Hari ini kita mau lebih lagi memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik di rumah, kita mau sama-sama sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari dengan lembut adik-adik katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Itu sambil angkat kedua tanganmu katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Saat ini Kak Fani akan menceritakan sebuah kisah tentang laki-laki dan perempuan. Pada kala itu, gereja mula-mula dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Begitu sempurna mereka dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dan kemudian banyak orang Kristen menjual tanah dan harta benda mereka, dan kemudian mereka membagikan uang itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi ketika setan melihat bahwa mereka bersatu dalam kasih Tuhan, setan tidak suka. Kemudian setan membisikkan kepada seorang laki-laki yang bernama Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Jadi seperti ini adik-adik. Ananias pergi menemui istrinya. Kemudian Ananias berkata kepada istrinya, biarlah kita menjual properti kita. Alih-alih kita memberikan semua
semua yang kita hasilkan, kita akan menyampaikan, kita akan menyimpan sebagian untuk kita sendiri diam-diam. Jangan bilang-bilang yang lain. Nah kemudian Safira sang istri menyetujuinya. Oke, baik. Dan setelah itu, setelah hasilnya dijual, nah mereka menerima hasil dan mereka kemudian membawanya ke depan para rasul. Ananias sangat ingin memberikan uangnya di kaki para rasul. Tapi tentunya tidak semua uangnya yang diberikan. Dan dia yakin bahwa orang-orang tidak akan mempermasalahkan itu karena jumlah yang dijual itu sangat banyak. Ya kan? Ketika itu Ananias ingin sekali membodohi. Mereka mencoba membodohi orang-orang lainnya beserta para rasul demi kehormatan. Jadi ketika mereka dilihat orang memberi karena banyak uang, Ananias merasa dia akan sangat dihormati oleh orang lain. Nah, makanya dia mengorbankan tanahnya untuk dijual demi kehormatan. Tapi adik-adik tahu tidak? Roh Tuhan datang mengungkapkan kepada Rasul Petrus. Roh Tuhan mengungkapkan bahwa Ananias tidak memberikan semua yang dia jual. Dan ketika itu Rasul Petrus marah. Ananias, tanya, tanah itu adalah milikmu. Uang itu juga milikmu. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Alih-alih membuat kami percaya bahwa kamu telah memberikan segalanya, kamu mencoba membohongi kami. Padahal kamu tahu kau telah mendukakan Roh Kudus. Setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga Ananias mati. Dan kemudian beberapa warga datang dan membawa Ananias pergi untuk menguburkannya. Di lain waktu datang lagi Safira istrinya. Safira tidak tahu bahwa Ananias telah mati. Kemudian Safira dengan bangganya, dengan senyum-senyum dia datang kepada Rasul Petrus. Dia ingin dipuji. Kemudian dia datang. Rasul Petrus pun marah melihat Safira. Tadinya Safira tidak tahu bahwa Ananias telah mati. Dan tiba-tiba Rasul Petrus ngomong, Safira, kamu telah menjual hartamu, menjual tanahmu dengan sejumlah uang. Apa benar? Benar? Dia masih senyum-senyum adik-adik. Kemudian Rasul Petrus kembali marah. Kamu sama seperti Ananias. Alih-alih kamu mengatakan menyerahkan semua penghasilan penjualan tanah, tapi kamu bohong. Dan ketika itu juga Safira mati sama seperti Ananias. Dan orang-orang yang baru saja menguburkan Ananias telah kembali dan melihat Safira mati. Akhirnya mereka bersedih dan kembali mengambil Safira dan menguburkannya. Jadi adik-adik di sini dikatakan, kamu mungkin berpikir bisa membohongi mama, bisa membohongi papa, tapi Tuhan tahu. Ya adik-adik, jadi kalau kamu takut akan Tuhan, kamu tidak akan berbohong. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu pasti jujur. Tidak seperti Safira dan Ananias. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 5 sampai ayat 1 sampai 11.
Demikian firman Tuhan. Kalau adik-adik mau baca lebih lanjut, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan, mulai dari presiden sampai dengan RT RW. Engkau memberkati kepala pemerintahan kami Bapa. Biar kiranya juga Engkau memberkati Tuhan para tim medis. Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka Bapa. Tuhan, biarlah kiranya COVID-19 segera berlalu agar kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami Bapak Dharma Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, kesehatan melimpah Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Papa Mama dari adik-adik dan adik-adik juga yang di rumah Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami perlindungan Tuhan. Engkau menjamin Bapak masa depan adik-adik Tuhan, baik pendidikannya, tumbuh kembangnya, Tuhan yang pelihara semuanya. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua, baik yang ada di sini Tuhan maupun yang ada di rumah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Buat adik-adik di rumah yang memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong papa, mama, kakak, om, atau tante untuk mengirimkan persembahannya ke sini. Oke adik-adik, sudah semua kan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Nah, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Lalu adik-adik dengarkan pengumuman dari Kakak Nona. Jangan lupa ya adik-adik, hari Jumat besok kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Nah, untuk ibadah Jumat Agung kita akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman dari Lewi Kids. Nanti kakak akan kirimkan link untuk kita sama-sama beribadah Jumat Agung. Lalu untuk hari Minggu depan, Kakak Nona punya satu kejutan nih adik-adik. Kita mau apa nih? Biasanya kalau Jumat Agung kita mau ngerayain apa? Nah, bener. Kita mau merayakan Hari Paskah. Di Hari Paskah kita akan membuat satu aktivitas. Nah, adik-adik siapin bahannya dari sekarang ya. Karena kita akan membuat aktivitas membuat telur Paskah. Jadi adik-adik mulai sekarang sudah siapkan ya. Kira-kira telur Paskah aku mau didekor seperti apa? Supaya minggu depan kita akan sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu dia pengumuman hari ini. Jangan lupa ya, beribadah lagi hari Jumat dan hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.